Di zaman kita sekarang ini, orang yang seperti orang munafik di zamannya Rasulullah banyak. Kocar kacirnya negara ini, negara kaya tetapi mempunyai utang yang sangat banyak. Mayoritas penduduknya Islam, tapi dipimpin oleh orang yang dipertanyakan agamanya dan keimanannya. Kalau kita renungkan bersama, bagaimana Belanda bisa berkuasa 3,5 abad, padahal negara kecil. Kenapa bisa menjajah kita? Tidak lain karena banyaknya para pengkhianat negara. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, as-sami'ul alim, al-ghafurur rahim, al-qawiyyul matin, al-azizul jabbarul mutakabbir, alladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk ولم يكن له ولي من الذل وخلق كل شيء وقدره تقديرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di awal khutbah ini khatib mengajak kepada seluruh jamaah sekalian sekaligus menasihati diri saya pribadi. Yang pertama, marilah dari sisa umur dan kesehatan yang kita miliki sekarang ini, kita gunakan sebagai momentum terbaik untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan selalu meningkatkan amal ibadah kita, dengan selalu meningkatkan amal baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan meningkatnya amal ibadah kita bertanda indikasi meningkatnya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua, marilah dari sisa umur dan kesehatan yang kita miliki sekarang ini, kita gunakan sebagai momentum terbaik untuk merawat dan memperhatikan keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, bila seorang muslim, bila seorang muslimah enggan untuk memperhatikan imannya, enggan untuk merawat keislamannya, maka yang dikhawatirkan adalah dengan semakin banyaknya kesibukan yang ia miliki, dengan semakin banyaknya hiburan yang dia nikmati, imannya pun akan semakin mudah untuk dilemahkan, pemahamannya terhadap Islam pun akan semakin mudah untuk dibelokkan. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk nasihat dari para ulama, supaya kita ini tidak bosan-bosannya untuk meningkatkan pengetahuan kita tentang agama yang kita cintai ini, memperdengarkan telinga kita, hati kita terhadap ayat-ayat suci Al-Quran, sabda-sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berisikan nasihat-nasihat agama. Karena dengan itulah kita ini akan bisa selalu mengontrol
keselamatan iman dan Islam kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal yang ketiga, marilah dari sisa umur dan kesehatan yang kita miliki sekarang ini, kita gunakan sebagai momentum terbaik untuk mengkondisikan diri kita masing-masing, supaya kelak kita ini bisa mengakhiri hidup kita dalam keadaan husnul khatimah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dengan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian semuanya kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kalian meninggalkan dunia ini illa wa antum muslimun, kecuali kalian masih mampu mempertahankan Islam ini sebagai agama terakhir kalian. Dan karakter orang yang bisa mengakhiri hidupnya dalam keadaan baik, dalam keadaan husnul khatimah, ia meninggal masih menjadi seorang muslim, ia meninggal dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ia meninggal dalam keadaan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada jaminan dengan lamanya kita beriman, dengan lamanya kita berislam, kemudian kita akan bisa otomatis meninggal dalam keadaan baik. Tidak ada jaminan. Akan tetapi, kalau kita ini selalu setia dengan keimanan kita, setia dengan keislaman kita, setia dengan hidayah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita semuanya yang ada di masjid ini, orang-orang yang kita cintai yang berada di sekeliling kita, mudah-mudahan kelak diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengakhiri hidup kita ini dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma amin. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dahulu tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggerakkan para sahabat untuk pergi berperang, di perang terakhir yang diikuti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Tabuk, ternyata di antara rombongan sahabat yang berjalan untuk mengikuti perang Tabuk, ada di antara mereka orang yang menyembunyikan keimanannya. Maksud saya, orang yang menyembunyikan isi hatinya. Dia mempertontonkan seakan-akan dia muslim, dia beriman, karena memang berbaju layaknya para sahabat, bertutur kata layaknya para sahabat, pun ikut berperang. Akan tetapi ternyata di tengah perjalanan, orang tersebut mengatakan kepada orang yang berada di sekelilingnya, orang itu mengatakan, saya melihat mereka Muhammad dan teman-temannya ini tidak lain, mereka adalah orang-orang yang buncit perutnya, mereka adalah orang-orang yang paling dusta tutur katanya, mereka adalah orang yang paling takut tatkala diajak untuk berperang. Penampilannya penampilan Islam, temannya muslim, tapi tatkala bertutur kata baru tahu itulah yang ada di dalam hatinya. Maka salah seorang sahabat, Auf bin Malik, yang mendengar tutur kata orang tersebut mengatakan, wahai fulan, akan saya adukan apa yang kamu katakan tadi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkatlah Auf bin Malik
untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengadukan akhlak tutur kata orang yang menjadikan Rasulullah dan para sahabatnya sebagai bahan candaan dan gurauan. Ternyata sebelum Auf bin Malik sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menerima wahyu yang memberitahukan bahwasannya ada orang di antara kamu yang mengucapkan seperti yang saya sampaikan di awal. Artinya wahyu itu memberikan berita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kejadian yang ada. Maka tatkala orang yang tadi menjadikan Rasulullah dan para sahabat sebagai bahan candaan datang kepada Rasulullah ingin meminta maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu sudah berada di atas onta beliau. Karena saking takutnya orang ini akan dihukum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang tersebut memegangi tali pelana untanya Rasulullah sambil kakinya tersandung-sandung batu. Orang tersebut mengatakan, "Ya Rasulullah, tidaklah yang kami ucapkan tadi itu hanyalah sebatas candaan, sebatas gurauan saja. Yang mana gurauan itu untuk mencairkan suasana supaya kami ini tidak terlalu tegang." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menoleh sedikit pun kepada orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap berada di onta beliau sambil membacakan satu ayat, dua ayat dari surah At-Taubah ayat 65-66 yang bunyinya, "Wala in sa'altahum la yakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum." Sambil membacakan ayat tersebut, Rasulullah tidak menoleh ke orang tersebut walaupun sedikit. Arti dari ayat yang diucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah, "Wala in sa'altahum", wahai Muhammad, kalau kamu tanya kepada mereka kenapa mereka itu menjadikan ayat-ayat Allah, menjadikan agama ini, menjadikan rasul-rasulnya sebagai bahan candaan, la yakulunna innama kunna nakhudhu wa nal'ab, pastilah mereka akan mengatakan bahwasannya kami tadi itu canda saja, kami hanya bergurau saja, tidak serius. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, katakan wahai Muhammad, apakah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dan ayat-ayatnya dan rasulnya kamu menjadikannya sebagai bahan candaan dan olok-olokan? La ta'tadhiru, jangan kamu meminta maaf. Qad kafartum ba'da imanikum, sungguh kamu telah keluar dari agama ini sesudah kamu beriman. Artinya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, siapapun orang, meskipun KTP-nya Islam, tongkrongannya tongkrongan muslim, bajunya baju muslim, temannya juga kaum muslimin, akan tetapi kalau orang tersebut menjadikan nama Allah subhanahu wa ta'ala, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dan kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan candaan, maka menurut ayat tadi, qad kafartum ba'da imanikum, orang tersebut sebetulnya sudah meninggalkan Islam meskipun sebelumnya sudah beriman.
Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih turun wahyu yang memberitahukan Rasulullah atas kejadian yang ada. Akan tetapi di zaman kita sekarang ini, meskipun banyak orang-orang munafik, banyak para pengkhianat agama dan negara, banyak para penjilat penguasa, kita tidak bisa menunggu datangnya informasi ataupun wahyu melalui malaikat Jibril memberitahukan kepada kita atas fulan munafik, fulan pengkhianat. Sudah tidak ada lagi wahyu telah terputus. Yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah betul-betul memerangi, dalam artian mengingatkan secara lembut, mengingatkan secara keras, menegur secara tegas terhadap mereka-mereka yang menjadikan agama, menjadikan ayat-ayat suci Al-Quran, kehormatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bahan candaan. Di zaman kita sekarang ini, orang yang seperti orang munafik di zamannya Rasulullah banyak. Kocar kacirnya negara ini, negara kaya tetapi mempunyai utang yang sangat banyak. Mayoritas penduduknya Islam, tapi dipimpin oleh orang yang dipertanyakan agamanya dan keimanannya. Ini merupakan sesuatu yang diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita. Mereka para buzzer, para tukang adu domba yang sering memunculkan fitnah, yang sering mengadu di antara kaum muslimin. Mereka itulah gambaran orang munafik sebagaimana dahulu di zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seharusnya penguasa republik ini tahu dan sangat tahu akan adanya mereka para buzzer, dan tugas mereka adalah harus menumpas orang yang mengacak-acak, yang memfitnah, yang mengadu domba antara kaum muslimin. Akan tetapi tatkala hal itu dibiarkan, penguasa setempat mengadakan pembiaran, maka itulah indikasi bahwasannya mereka adalah piaraan para penguasa. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita renungkan bersama bagaimana Belanda bisa berkuasa 3,5 abad, padahal negara kecil, kenapa bisa menjajah kita? Tidak lain karena banyaknya para pengkhianat negara. Bukan karena tidak ada pejuang, bukan karena tidak ada orang yang mempunyai militansi, tidak. Para pejuang banyak, para kiai yang berguguran banyak, para santri yang dahulu menjaga kedaulatan republik ini banyak. Akan tetapi jumlah mereka kalah dengan banyaknya para pengkhianat. Makanya Profesor Abdullah Azzam di dalam bukunya menyebutkan, di antara pesan yang disampaikan kepada para mujahidin yang ada di Afghanistan, siapkanlah 10 peluru, 1 untuk musuhmu, 9 untuk para pengkhianat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat, meskipun tidak terjadi peperangan secara fisik, tumpah darah di mana-mana, itu belum. Akan tetapi ingat, negara kita ini bukan dalam keadaan aman-aman saja.
Negara ini dalam ancaman yang akan dijajah kembali oleh mereka yang rakus untuk menguasai republik ini, yang ingin membinasakan umat Islam yang ada di Indonesia. Adanya kasus-kasus besar dalam 2-3 bulan ini yang tidak selesai sampai sekarang mencerminkan kebobrokan yang ada di negara ini, yang mana di antara pelakunya adalah sama-sama kita tahu, sama-sama kita baca, mereka pengkhianat negara, pengkhianat amanah dari rakyat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lantas apa yang bisa kita lakukan dalam keadaan seperti ini? Kalau kita menghitung, apakah tidak ada di republik ini orang yang melakukan al-amru bil ma'ruf? Banyak. Orang yang mengajak saudaranya, mengajak tetangganya, mengajak anak cucunya untuk melakukan perbuatan baik, banyak. Akan tetapi golongan yang kedua, orang yang berani menantang, orang yang berani melawan, memerangi kemungkaran, inilah yang jumlahnya ada akan tetapi kurang. Maka dari itu para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum republik ini hancur lebur terpisah, kita masih punya waktu untuk menjaganya. Sebelum Islam ini diinjak-injak, tempat ibadah akan ditutup, kita masih bisa memperjuangkan untuk menjaga eksistensi agama kita. Ayo kita ini turun tangan untuk melawan kemungkaran, melawan kezaliman, melawan ketidakadilan yang terjadi di republik yang kita cintai ini. Karena bila 10-15 tahun ke depan keadaan kita tidak mau turun untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar, melawan kezaliman, melawan kemungkaran, yang kita khawatirkan adalah anak cucu kita tidak akan diberikan kesempatan untuk menunaikan kewajiban agama. Yang kita khawatirkan adalah amal soleh seperti masjid yang kita cintai, pesantren, sekolah-sekolah Islam, itu akan dihancurkan oleh orang-orang yang menjajah, yang akan menguasai republik ini. Na'udzubillahi min dzalik. Mumpung kita ini masih punya apa yang kita miliki, apa yang kita genggam, ayo gunakan itu semuanya untuk an-nahyu 'anil munkar, untuk menjaga eksistensi agama Allah dan untuk menjaga keutuhan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna nushidu bi annaka antallahul ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, an taghfir lana dhunubana wa dhunuba walidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfina ya Allah
واشف مرضانا واشف جرحانا أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ولا ألما اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والمحن والفتن والمنكر اللهم إنك تعلم كيف أحوالنا فارزقنا إماما عادلا فارزقنا إماما عادلا وانصرنا على القوم الظالمين وانصرنا على القوم الكافرين وانصرنا على القوم المنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا اجعل هذا بلدنا إندونيسيا بلدا آمنا واجنبنا وأبناءنا أن نعبد الأصنام اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب جهنم ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.